Mama dan Bibi, para pecinta dan peminat koi. Saya Dr. Hewan Citan. Saya hari ini sedang berada di puncak bersama dengan owner dari salah satu dealer yang namanya lagi booming banget nih. Itu dia, namanya Bos Friend, dan saya sekarang lagi bersama dengan Paman Waki. Apa kabar, Paman Baik. Waki? Paman dan Bibi di rumah yang memang penasaran Bos Friend itu awalnya dari mana, kemudian sebenarnya tergolong cepat sekali loh gitu berkembangnya. Coba bisa diceritain Paman Waki. Bos Friend belum lama ya, paling baru 1 tahun lebih lah. Baru 1 tahun ya, kurang lebih. Cuman kalau saya kenal koi udah lama, dari tahun 95, 94, 95, 96 saya kalau nggak salah tuh ya. Karena dulu waktu saya kecil, papa saya suka ikan koi. Oke. Ayam jago, ikan koi, burung murai. Gitu. Memang dari papa suka hewan gitu ya. Jadi kalau ikan koi di rumah dulu saya yang ngurus, ada 2 kolam. Yang ngasih makan saya udah tahu yang namanya kohaku seperti apa, soa seperti apa, sanke seperti apa. Yang umum-umum asagi, sushi udah tahu. Cuma kalau yang maksud kawabake gitu belum ada kan. Tahu yang ribet-ribet, yang susah-susah masih nggak tahu ya. Cuman hobi yang diturunkan sama papa itu, ayam saya nggak ikut ya. Karena saya nggak suka sabung ayam. Yang saya suka itu di burung. Burung dulu, burung kicau, murai batu, kenari, kacer, cuca hijau itu saya suka. Nah, hobi itu yang saya jalankan mulai serius main burung 2004. Akhirnya saya mikir, kalau saya main burung terus ya seperti itu aja, kita beli burung, kita main, juara, hadiah, sudah selesai gitu. Saya ngelihat ada peluang bisnis apa di burung. Akhirnya saya nge-create sangkar burung. Nah, sangkar burung. Kita bikin workshop di Jepara, di Jawa Tengah, di Tangerang, Pasar Kemis. Kita bikin workshop di 2 tempat, kita bikin sangkar burung. Dari 2016 sampai dengan 2019 itu mungkin di burung itu saya sudah mencapai apa yang saya pengen. Ya. Sudah mencapai puncak. Gitulah. Jadi ya. Kita sudah kerjasama dengan semua, kita sudah produksi untuk semua organisasi. Nah, saya coba mikir lagi hobi apa yang harus saya lakukan lagi, dan saya bisa berbisnis di situ karena suka berbisnis di hobi saya gitu, supaya saya nggak bosan. Karena senang ya. Kebetulan di 2019 ada teman saya main koi. Saya juga ada bisnis bikin bagi chemical gitu untuk kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kita bikin bak dari PVC, HDPE ataupun PP. Kita las. Jadi buat kalau di rumah sakit kan ada pembuangan limbah. Nah, itu diolah harus ada bak pembuangan di dalam tanah. Nah, itu yang saya yang bikin. Nah, ada teman main koi ngasih lihat di HP waktu itu, bisa nggak bikin seperti ini, baki shower. Jadi berawal dari teman nanya, bisa nggak bikin baki shower? Ya, bisa nggak bikin baki shower, untuk apa? Untuk ini. Nah, saya pelajari, akhirnya saya bikin baki shower. Nah, dari situ saya coba bikin buat dia puas. Saya juga, yang saya ikutin gaya baki showernya lebih ke gaya Eropa, yang dari bahan PP. Beda dari yang lain. Nah, akhirnya gara-gara sering masang, terus banyak lagi yang mesen, ngeliat koi, saya jadi suka koi. 2019 saya suka koi. 2019 start suka. Berawal dari dapat pesanan baki shower, kemudian ngeliat koi, langsung suka. Tapi sebenarnya ceritanya panjang banget ya, dari awal dari burung, karena beredar di kalangan teman-teman gitu ya. Oh ya, Bos Friend emang awalnya main burung tuh. Gitu. Jadi memang benar adanya ya, dari burung kemudian jadi ikan. Kalau produk-produk sangkar burung di Indonesia ini di pasar-pasar gitu, rata-rata yang pokoknya yang punya Om Waki itu ya? Ya banyak punya kita. Gitu. Masih berjalan sampai sekarang? Masih going well ya? Masih banget. Dan tidak akan ditinggalkan. Dan tidak tergantikan sih. Dan tidak tergantikan, karena itu bisnis pertama yang sampai puncaknya gitu. Iya. I see. Kemudian 2019 start main koi. Terus kenapa memutuskan untuk jual beli koi? Kemudian gimana nih ceritanya? 2019 saya suka koi, ada pandemi, semakin rame, grup-grup bermunculan pada saat itu ya. Iya. Saya ikut grup, saya jadikan konsumen pada saat itu. Ada hal-hal yang membuat saya tidak puas sebagai konsumen. Oke. Apa yang membuat tidak puas? Ya, contohnya? Lebih ke service after sales. Ketika kita beli ikan mereka, sampai ke rumah ada problem, ada apa, mereka nggak peduli. Ya, yang penting you udah transfer saya, ikan datang, ikan you terima, mau itu jadi jelek, jadi sakit, kita nggak peduli.
Oke. Itu yang sering saya rasain gitu. Iya, iya. Kedua, sebagai penghobi baru, sebagai penghobi lama, siapapun itu pasti ingin tuh yang menjual ikan, ikannya bagus-bagus yang dijual. Bukan yang dijual itu yang jelek-jeleknya dilelang, yang bagus dicip. Dari situ saya berpikir, gimana kalau gue nanti buka, gue balik semua yang mereka lakukan. Pada saat itu awal tahun 2020, akhir tahun 2019 baru masuk tosai-tosai pada saat itu. Iya. Saya hubungi beberapa dealer, saya minta boleh nggak tosai-tosai itu saya pilih, namanya handpick. Iya. Saya handpick. Oh mahal. Ini kalau you mau beli satu jus 100 ekor, harganya cuma 30 juta Ki. Kalau mau handpick harganya 1,5 juta sampai 2 juta. Nggak apa-apa saya bilang. Saya handpick itu ada 200 ekor saya besarin. Itulah modal saya awal saya buka grup Boss Friend pada saat itu. Dari 200 ekor yang handpick itu ya. 200 dan ada banyak lagi sebenarnya. Oke. Ada banyak, ada beberapa. Cuman saya lebih ke Gosanke ya. Soa, Kohaku gitu. Sanke juga nggak terlalu banyak, tapi Soa, Kohaku yang banyak. Karena pemikiran saya tadi, gue pengen lelang ikan yang bagus, bukan ikan yang jelek. Ikan jelek, gue kalau perlu gue kasih gratis. Kalau mau tanya sama member Boss Friend, saya tuh sering naruh ikan gratis di sebelahnya ikan saya lelang. Nih, hati-hati nih, itu jangan-jangan Paman dan Bibi banyak yang ngontak. Paman Waki buat minta, ya coba mana ikan gratis. Ya sering-sering seperti itu, bengkok pala sedikit, apa sedikit itu, udah nih gratis lah gitu. Jadi nemenin gitu kan, beli satu dapat dua gitu kan. Iya, iya. Jadi itu sih asal muasal Boss Friend itu jadi sebuah grup, saya pengen jual ikan. Intinya saya kesel sama yang punya grup-grup lama, kenapa lu lelang ikan jelek? Ikan bagusnya kalau gue tanya, lu kasih harga mahal gitu, padahal lu lelang pun bisa mahal. Gitu. Benar. Kenapa nggak percaya sama kita sebagai member? Kami punya uang kok gitu kan? Benar, kita bisa bayar kok gitu ya. Gitu. Mereka takut kayaknya. Iya. Ikannya itu harganya tidak sesuai ekspektasi gitu. Takutnya seperti itu, tapi kan kalau mereka sudah percaya dengan para member, dengan customernya, mereka sering melakukan engagement, bertukar pikiran gitu kan, akhirnya dia tahu gitu loh. Sejauh ini ada berapa grup WhatsApp? Saat ini sih ada 3 ya, tele 1, cuman tele saya kurang aktif karena di tele kita nggak bisa ngedetect nomor telepon ya, minimal nomor HP-nya. Terus banyak beat and run, yang ngebit kita nggak tahu siapa. Bukan masalah dia ngebit and run dan lain-lain ya, dia beat, dia kabur, ikan masih di kita aman, kita nggak rugi. Cuman kenyamanan si member-member saya, loyal member saya, itu yang harus saya jaga. Mereka lagi ngebit, kita bilang baru 5 juta, tiba-tiba ada orang yang iseng 10 juta, dia ngebikin mental loyal member saya rusak gitu. Itu saya nggak mau. Cuman kalau di WA, saya bisa ketika dia minta masuk, kita kan sudah tanya tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, namanya siapa. Kalau nomor telepon kan kita bisa lacak. Makanya lebih prefer grupnya di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp kalau WhatsApp saya. ada 2 ya. Ada 2. Ya luar biasanya baru 1 tahun tapi namanya nih udah cepet banget naiknya. Kemarin kalau misalnya Paman dan Bibi mengikuti ada event IJKD ya, Indonesian Japan Koi Dealer, Boss Friend ini salah satu dealer yang masuk top 3 ya. Besar, ya. Top 3 ya, padahal sebenarnya banyak dealer-dealer yang udah main lebih lama tapi poinnya malah di bawahnya Boss Friend. Oh iya. Ya itu coba minta komentarnya Om Waki. Ya itu balik lagi, saya bilang, saya pernah jadi konsumen. Konsumen pengen yang bagus, tapi nggak mahal. Asal dia suka, mahal juga nggak apa-apa. Benar. Kadang Jadi, orang ya willing to pay aja gitu, iya. asal suka. Jadi menurut saya, event IJKD kemarin, itu momen yang sangat bagus di mana kita bisa ngeraup banyak penghobi koi di Indonesia untuk tahu nama dealer kita, khususnya personal ya, baik itu Boss Friend, baik itu dealer A, B, C, D, E. Nah, di situ harusnya bisa kita berikan yang terbaik. Jangan bodo amat. Kita bicara ini masalah selling. IJKD itu adalah satu media namanya social selling kan. Bagaimana kita ingin membuat si customer itu sampai ngiler ngebeli barang kita gitu kan. Betul lewat digital ya, semuanya digital online. Nah, sudah ada panitia, beberapa panitia yang sudah meng-create ini acara begitu besarnya. Cuman ada hal yang sangat mengecewakan, saya sebagai peserta, saya bukan panitia. Cuma ada mengecewakan, ada dealer yang tidak menghargai acara tersebut. OB ikan 10 juta yang ditaruh ikan layaknya 500.000. OB ikan 5 juta yang ditaruh harga ikan 200.000 gitu. Itu ada. Maaf ya gitu. Di bagi saya itu ada momen yang dihancurkan gitu.
Iya. Karena harusnya memang di event IJKD ini dealer berlomba-lomba untuk memberikan ikan terbaik, Yang terbaik. sehingga owner-owner juga memberikan harga yang terbaik. Iya. Kan seharusnya seperti itu. Apalagi yang memang top-top dealer yang main di situ gitu Ya, top dealer ya. Saya malah anak bawang kan kemarin gitu. Ya, ini hebat banget. Waktu saya ngikutin ikan yang termahal kemarin berapa? 115 juta ya. 115 juta. Itu ikan apa tuh? Kohaku, pemenangnya dari Semarang. Dari Semarang, 115 juta. 115. Ukuran? Pada saat itu ukuran 59 ya, saya lelang itu. Oke. Sekarang mungkin udah 60 ya. Sekarang udah 60 lebih. Udah gede dia. Oke, itu yang termahal. Yang termurahnya berapa? Dan termurahnya 26 juta. Itu yang Nisai juga, event yang Nisai. pertama. Itu Sakai kemarin. Nah, untuk yang Tosai dapat poinnya Posisi kedua. posisi kedua. Luar biasa. Tosai aja posisi kedua. Yang paling mahal. 20 berapa gitu, 20 something, ikannya ada. Oh iya. Itu pembelinya lagi mau ngambil. Oh, kebetulan pembeli lagi mau ngambil. Nanti kita lihat ya, kita review ya. Nanti kita review ya ikannya seperti apa. Yang paling murah berapa juta? 8,3. Ini terlalu kecil, saya taruh baru nyampe Sanke dari Dainichi, cuma Ukuran berapa 20 cm. 20 cm 8 juta Paman dan Bibi. Ya, modalnya 10, Mbak. Oh iya. Modalnya Modelnya 10. Nah, kok kayak gitu kayak gimana Itu sih? oke, nggak apa-apa. Kita dagang itu kan nggak harus selalu untung. Kita rugi di sini, untung di sini kan. Oh. Yang 20 juta saya beli cuma 1,5 juta. Ini menarik. Yang 20 juta belinya malah 1,5 juta. 1,5 juta. Ya. Tapi lakunya malah 20 juta. Ya. Memang benar-benar nggak ada yang bisa matokin ya. Nggak ikan bisa. Itu gimana? Ada beberapa dealer yang saya appreciate banget. Mereka taruh ikan-ikan 50 juta. Tosai kemarin ada 50 juta, ada yang 70 juta. Bahkan sold-nya di bawah itu. Itu yang harus kita appreciate, gimana dia menghargai apa yang sedang kita lakukan gitu. Karena memang seharusnya memang sepenuh hati begitu Iya, ya, iya. Paman Oki ya. Tapi saya penasaran nih, kita mau lihat ikan yang IJKD kemarin. Ya, ada satu ya. Ya. Sama ada itu ikan keeping contest yang di grup Rostreng kemarin lihat ya. Oh ya, Udah ada. lihat yang sangka ya. Ada yang belum diambil ya, kita Oke. lihat. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Sebelum pakai anestesia, pakai Dettol, pakai bius awana ya. Setelah tahu ada anestesia, itu sih benar-benar di luar perkiraan saya lah. Ikannya pingsan, tapi tetap sirip itu ngembang sempurna. Posenya bagus banget. Koi Anesthesia, cepat tidur, cepat bangun. Nah, Paman dan Bibi, sekarang kita mau coba ngelihat ikan Kohaku Tosa yang kemarin turun di event IJKD ya. Paman Wafi ya, ini sebelumnya mau dikasih obat bius dulu. Ikannya keren-keren banget. Ini Tosai dari mana? Ini Maruyama. Ini Maruyama. Maruyama. Wow, luar biasa. Beninya bener-bener udah jadi banget. Tosai padahal ya. Ya, Beni jadi kan gara-gara perawatannya. Bahkan dari Jepang rata-rata masuk masih merah. Semuanya merah, hampir semua ikan. Cuman kalau air di kolam kurang bagus ya dia akan langsung pudar. Oke. Tapi gampang kok balikin lagi, gampang. Balikinnya lagi gimana? Pakai pakan? Air dulu dong. Yang Air dulu. paling penting air. Terus Gosanke itu sepengalaman saya ya, lebih baik suhu airnya itu ada di bawah 25. Gitu. Oh, Di bawah Gosanke. 25. Itu penting banget. Ini tips ya, kalau pelihara gosangke, kalau bisa suhunya di bawah 25. Itu warnanya bisa lebih ngangkat. Lebih shining, lebih bagus, lebih tahan gitu. Oke. Kita coba lihat ya satu-satu ikannya. Yang main di JKD ini laku berapa nih yang ini? Ini 20 something ya, 20 lebih ya, lupa. Berarti ini yang termahal ya? Ya, ini yang termahal. Ini yang termahal. Ini kebetulan ownernya lagi kesini mau Iya. ngambil. Pas mau ngambil. Iya. Kalau yang ini kemarin event keeping contest Maruyama di Bostrand. Oke. 4 hari sebelum IJKD ya. 4 hari sebelum di Sebelum JKD. IJKD. Oke. Ini laku berapa? Ini Ingat 16 ya. 16 jutaan kalau nggak salah. 16 jutaan. Kalau di Ini KC Bostrand itu nggak tahu ya, rame terus ya. rame terus. Luar biasa. Tadinya saya pernah ada pengalaman ikut keeping contest sangke ya, kebetulan gitu. Mau ngebit satu ikan gitu, awalnya ngebit 7 juta. Wah, nggak lama, udah 13, 14, 15, habis itu lakunya ternyata sekitar 22 juta ikan itu. Iya. Aku inget banget Memang- lakunya sekitaran 22 juta ikan itu. Memang member-member di Bostrand itu
saya juga suka bingung ngeliatin mereka itu nggak cuma di grup saya, di grup lain-lain pun ada gitu. Tapi di sana mereka seperti biasa, bukan disebut sultan. Tapi giliran di Bos Friend mereka bisa keluar. Itu sih yang mungkin saya merasa berhasil gimana ngebuat member-member di Bos Friend itu menjadi fight mendapatkan ikan di Bos Friend itu experience-nya itu mungkin yang mereka dapatkan berbeda daripada tempat yang lain. Memang Gitu. lelangnya lebih asik sih. Saya juga ngerasain sendiri. Iya. Lelangnya lebih asik dan namanya lelang itu justru kepuasannya kalau misalnya kita senang satu ikan, terus habis itu ikannya justru ditimpa sama orang lain harganya. Nah itu di situ tuh momennya sebenarnya. Ini kebetulan salah satu ikan Bos Friend yang kemarin event IJKD lagi mau diambil sama pemiliknya. Kenapa pilih ikan ini, Pak? Kita lihat Bagus ya. kualitasnya, virojinya, beninya, patternnya. Virojinya bagus, Bodinya beninya juga. bagus, patternnya bagus gitu ya. Jadi beli kemarin berapa, Pak? Harganya? Bos Friend yang inget kali. 20 something ya. 20 something ya. Tapi memang bener-bener seneng ya sama ikan ini Iya, ya. iya, iya. Kita lihat ke future-nya, jadi dari skinnya pun bagus, bersih. Oke. Terus sashi kiwanya semuanya garisnya tegas ya. Tegas, iya, Terus tegas. bodinya antara pun beni dan feature-nya sirip. bagus. Oke. Ya, Dorsalnya dorsalnya bersih. bersih juga. Dorsal bersih itu maksudnya tidak ada Beni yang naik ya. beni yang naik. Walaupun dia sebenarnya ada beni di bagian sini itu nggak masalah Nggak ya. masalah. Itu unik ya, itu kan selera. Selera. Oke. Luar biasa. Jadi Saksinya putus bersih-bersih. bersih ya. Memang dibandingin sama ikan yang ini ya masih banyak ada pattern-pattern yang lepas gini ya, sedikit-sedikit. Ya, itu namanya sakura. Oh. Itu sakura. Tapi empat-empatnya kemarin kemudian Kohaku ini ya. Kalau ini di lelangan Oh, di lelangan Bos grup. Friend, KC Oke, Bos Friend. oke, Kalau oke. ini di IJKD. Gitu. Yang ini JKD. Oh, yang JKD sisa ini. yang Tapi belum mereka diambil. satu batch gitu. Oh, mereka satu batch. Jadi lelang di IJKD sama di Bos Friend nggak jauh beda harganya. Nggak jauh beda harganya. Bahkan lebih mahal di Bos Friend waktu itu yang nomor 3 ya. Iya. Tapi kalau lelang di WA-nya Bos Friend sering juga, Pak? Ikutan juga. Ikutan juga. Jadi emang langganan ya. Ini yang disebut dengan loyal customer. Oke deh, makasih banyak ya, Pak. Yuk. Nah, tadi Paman Waki sempat sebutin kalau specialty-nya sebenarnya gosangke ya. Nah, di sini ada showanya nggak sih? Sini Kohaku ya. Oke. Kalau Sowa ada di sebelah sana. Nanti mau lihat. Oke, yuk kita lihat yang Ada. showanya ya. Lihat Sowa mungkin udah biasa lihat Sowa Ginrin ya. Showa Ginrin, oke. Sowa Ginrin Dainichi. Yang kita Denichi, lihat. oke. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Oke, Paman dan Bibi, sekarang kita sudah lagi melihat Showa Ginrin ya dari Bos Friend nih. Coba bisa dijelasin Paman Waki. Ini Showa Ginrinnya spesialnya di mana sih? Ini Sowa Ginrin farmnya Dainichi. Farmnya Dainichi. Offspringnya, parentnya X Ginrin. Ini Tosai semua Ini ya. Tosai semua. Luar biasa. Ada yang Kohaku juga ya. Oh ada Kohaku ya ketangkep tadi ya. Coba mungkin Paman dan Bibi kepengen tahu gimana sih caranya memilih Ginrin yang baik, terutama di Showa atau di Kohaku. Kalau milih Ginrin itu yang paling penting Ginrinnya dulu yang paling bagus. Ginrinnya dulu yang paling bagus. Jadi jangan coba. lihat pola dulu, Ginrinnya dulu yang harus dilihat gitu. Oke, di sini ada nggak contoh Ginrin yang paling menonjol gitu? Paling menonjol sebenarnya yang ini cukup menonjol ya kalau kelihatan ya. Ini dua, ini menonjol ya. Ini Ginrin yang menonjol, contohnya seperti ini. Oke. Ini sampai jadi kalau milih Ginrin itu nggak cuman yang di sininya aja dia punya bling bling, cuman harus sampai ke punuk depan sampai ujung ini harus ada. Terus harus di make sure juga di bagian pangkal ini nih, ini yang sering dilewatkan I gitu. see. Jadi Ginrin itu sampai ke pangkalnya, samping tengah itu harus ada, itu lebih bagus gitu. Jadi bener-bener terus dia rapet. Oke, Kalau jadi- ini tategoy. Ini namanya. tategoy kategorinya. Ini namanya tategoy. Coba mungkin bisa dijelasin Eh, Paman Waki. Mungkin di sini Paman dan Bibi baik yang nggak ngerti tategoy. Kalau untuk pemain-pemain baru biasanya mereka nggak suka yang model seperti ini.
Kalau kita Oke, karena ini future ya. kalau saya lelang ya, ini paling rendah banget. Jadi yang bakal ngebid tuh orang-orang yang lama, karena ini dia suminya masih belum keluar. Tapi yang seperti ini, kans untuk betinanya besar sekali gitu. Oke. Nah ini Yang seperti ini chance. ini betina ini. Oke. Tuh. Jadi milih ginrin itu ternyata harus yang ginrinnya rata dari Rata, depan sini sampai belakang. Dari depan sampai belakang, habis itu dia tumpukannya juga rapet-rapet gitu ya. Tumpukannya rapat-rapat depan ginrinnya. Tentu kalau milih sowa ya Motogoro ini penting, kiri kanan harus seimbang, Oke, bagus gitu kan. Ya, itu Gitu. khusus untuk Showa Ginrin gitu ya. Iya, sowa Ginrin. Intinya kalau milih Ginrin baik itu Kohaku ataupun sowa, Ginrinnya dulu yang dilihat. Ginrinnya dulu yang dilihat. Kemudian baru pola dari jenis ikannya itu sendiri ya. Kalau pola itu kan selera ya, gitu. Oke. Selera ya terserah seperti apa. Yang penting kalau mulai Ginrin, ya Ginrinnya dulu, baik itu Karashi Ginrin, Kagoi, Midori, gitu. Coba Iya, perhatiin yang juara-juara, pasti Ginrinnya sampai ke punuk depan ini, gitu. Ya, sampai ke kelekukan ini tuh ada. Cakep-cakep. Ini rencananya memang mau dilelang di grup ya? Saya Ginrin Dainichi ini ada 2 batch, ya 30-30. Oke. Nanti yang ini karena ini di puncak, ini mungkin nanti kita KC-nya, tapi yang di Bogor di bawah itu besok tanggal 11 April. Kita mau naikin 11 April. Oh, mau naik lelang? Mau naik KC, Oh, naik keeping KC. contest. Iya, di Naik Boston. KC 11 April. Di link untuk grupnya akan kita cantumin di description box. Jadi kalau Paman dan Bibi mau join grup Boss Friend, langsung diklik aja linknya ya. Nah, tapi ini agak kelewat tadi pertanyaannya. Boss Friend sendiri itu artinya apa sih? Kenapa namanya Boss Friend? Friend. Pernah nggak dengar teman manggil kalian friend gitu? Iya. Saya sama teman saya dulu di tahun 2005-2006 itu manggil orang friend. Oh. Itu belum ada di Indonesia mungkin. Saya nggak tahu udah ada atau belum. Iya. Nah, di dunia burung itu, di hobi burung, saya manggil orang friend. Friend, lo mau kemana gitu. Oh, oke. Akhirnya mereka nganggap, wah itu bos friend, bukan bos waki mereka taunya. Oh. Tapi bos Jadi friend itu, gitu. Panggilan dari Paman Waki sendiri ya, dari zaman Panggilan hobi di- teman-teman. Oke. Nah, ketika saya bikin perusahaan, bikin CV gitu, akhirnya saya bikinnya bos friend loh. Begitu, Gitu. Paman dan Bibi. Jadi Boss Friend itu dari friend-nya Panggilan, dulu gitu ya, friend-nya panggilan, terus habis itu malah jadi identitas bisnis gitu ya, Boss Friend. Oke. Kira-kira apa lagi nih ombak yang mau diomongin dari Showa Ginrin ini? Ya, soal Ginrin ini kalau bisa dilihat ya, Kalau saya pribadi, saya suka yang suminya banyak. strong. Ini seperti ini ada minusnya. Minusnya di mana tuh? Usahain milih sowa tuh yang di bawah sini nggak kotor. Bersih. Nah, kelihatan nggak kamera? Ya, nih. Usahain pilih yang di sini yang bersih. Oh gitu, setengah bodinya. Setengah bodi bawah itu. Oke. Nih contoh yang bagus. Oke, tadi agak-agak kurang ya. Agak karena- kotor. Tapi gimana caranya tahu ya? Karena kalau misalnya online kan nggak kelihatan. Ya minta aja sama Minta jual. video ini ya, Iya. ekstra Ya. ngelihat ininya. Tapi apa itu menjadi penilaian utama? Enggak kan ya? Menjadi penilaian ya. Jadi Kalau penilaian utama ya? Itu kebersihan skinnya si ikan ya. Oke. Jadi itu malah menjadi penilaian utama kalau Paman dan Bibi mau memilih Showa. Jadi setengah bodinya tuh bersih. Ya nggak ada sih. Kalau kita mau milih Ginrin, intinya yang dilihat pertama adalah Ginrinnya. Kalau kita mau milih sowa, selain pattern, ya yang harus dilihat itu yang paling penting di sowa adalah Motogoro. Kiri kanan harus ada ya. Oke, jangan Motogoro tuh hitam yang ada di sirip dayung. Ini. Ya. Ini ya. hitam ya, pangkal, bagian Ya, pangkalnya ya. usahakan kiri dan kanan itu harus seimbang. Balance. Gitu. Tadi sudah sharing tips memilih Ginrin ya Paman dan Bibi. Ini mungkin bisa diaplikasikan kalau Paman dan Bibi mau memilih ikan Ginrin jenis apapun tadi ya Paman Waki ya. Mau Ginrin Showa, Ginrin Kohaku, Ginrin Midori, Chagoy, itu sama. Yang pertama dilihat adalah Ginrinnya dari depan sampai belakang, dan ada. rapet. Rapet. Oke, Paman dan Bibi, jadi tadi kita sudah ngobrol banyak sama Paman Waki tentang sejarah Boss Friend. Boss Friend itu jualan ikan apa aja, kemudian kita udah ngeliat juga koleksi-koleksinya ya.
luar biasa. Dari Paman Waki sendiri ada saran nggak untuk Paman dan Bibi di rumah? Karena kebanyakan penonton kolam koi keko ini kan penghobi baru. Mungkin penghobi baru yang masih cari-cari harus beli ikan di mana nih? Gitu. Ada saran nggak Paman Waki buat mereka? Saya juga pernah jadi penghobi baru ya. Ya, Kita mungkin terlalu sibuk beli ikan. Pengennya ikan ini, pokoknya beli terus ikan, uang kita habisin buat ikan. Tapi Benar. kiranya beli media untuk si filter, beli pompa, itu rasanya uangnya sayang gitu. Padahal yang paling Aksesorisnya ya. penting itu adalah aksesoris yang ada di filter. Jangan hanya di spend money buat beli ikan terus gitu. Percuma kita beli ikan. Untuk ikan bagus, airnya dulu yang bagus. Kalau Betul. air bagus, ikan akan sehat, kita kasih makan jadi bagus. betul. Ini enggak, rata-rata pemain baru beli ikan yang dia suka, yang sesuai apa yang dia lihat di YouTube, masukin kolam, filternya acak-acakan, dipuspakan supaya bulky. Yang ada bukan bulky, cuma sisik nanas yang ada gitu kan. Nah, jadi itu. Saya juga awal-awal main juga seperti itu. Kita ada uang, whatever orang bilang apa, gue punya uang buat beli ikan gitu. Ikan nggak selamat ya udah beli lagi gitu ya. Iya, mati beli lagi percuma. Yang penting kolam dulu. Kalau memang kolam itu peninggalan zaman kakek atau nenek ya bikin baru aja di Ya, kolam ya, keko ya, bisa gitu kan, yang Jadi, standarnya seperti kolamnya apa. standar, airnya bagus, kemudian barulah Paman dan Bibi pelihara ikan-ikan yang bagus gitu ya. Makanya nanti akan menciptakan ikan yang bagus. Paman dan Bibi tadi saya sudah bilang bahwa nanti link WhatsApp dari Bos Friend akan saya cantumkan di description box. Paman dan Bibi yang mau join grup WhatsApp-nya ya bisa langsung klik aja di description box. Terima kasih banyak Paman dan Bibi. Saya Dr. Hewan Citan. Saya Waki Wafi dari Bos Friend. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.